Di sini ada yang pernah ngerasa nggak mimpi lo tuh absurd banget? Contohnya nih, lo lagi naik sepeda terus tiba-tiba jadi ayam. Terus lo nyanyi lagu Coldplay sambil digendong Doraemon. Lo bangun, terus diem, ngelihat ke langit-langit kamar, dan nanya ke diri sendiri, otak gua tuh baik-baik aja nggak sih? Oke, mari kita bedah pelan-pelan mimpi itu sebenarnya apa sih? Mimpi terjadi pas lo masuk ke tahap tidur paling aktif yang namanya fase REM alias Rapid Eye Movement. Nah, di fase ini tuh mata lo gerak-gerak di balik kelopak mata, kayak nyari diskon midnight sale. Yang menarik, waktu lo di fase REM, otak lo tuh aktif banget, tapi badan lo tuh diem total. Jadi kayak otak lagi konser, badan lagi mati lampu. Otak lo mulai ngeluarin gambar, suara, dan sensasi yang random, dan lahirlah mimpi lo itu, film India absurd buatan alam bawah sadar lo sendiri. Nah ini nih bagian paling absurd, kenapa mimpinya bisa kayak jalan cerita anime dicampur sinetron Indosiar. Jawabannya adalah karena bagian otak lo yang ngatur logika, namanya prefrontal cortex, lagi istirahat. Sementara bagian otak yang ngatur emosi dan memori, kayak amigdala dan hipokampus, lagi hiperaktif. Jadi logika libur, emosi lembur, hasilnya mimpi absurd. Tapi kadang emosional banget sampai lo nggak mau bangun dari tempat tidur lo. Oke, sekarang gue ajak lo mikir dikit ya. Waktu lo mimpi, otak lo ngeluarin hormon enak-enak kayak dopamin yang bikin lo seneng, oksitosin yang keluar pas lagi pelukan sayang-sayangan, dan serotonin yang bikin hati lo damai. Dan ini bukan halu, ada penelitian dari Harvard yang menunjukkan kalau mimpi bisa membantu proses emosi, memperkuat memori, bahkan nurunin detak jantung. Makanya tuh, kadang kita bangun tidur berasa lebih plong kayak habis nabung di kamar mandi. Jadi sebenarnya otak lu pinter banget loh. Waktu lo tidur, dia kayak ngelakuin proses dek. Aduh, gua ada asisten yang bisa nyebut ini. Decluttering. Nah, alias ngapus memori yang gak penting, nyimpen yang penting, dan ngerapin folder emosi. Itu kenapa lo bisa mimpiin hal-hal random yang sebenarnya lo pikirin setengah sadar. Kayak, tadi siang gue lihat dosen pakai kaos SpongeBob. Lucu juga malam ya? Lo mimpi diajar sama SpongeBob. It's all data. Otak lu tuh programmer handal yang kadang suka ngasih glitch lucu. Terus, lo pernah nggak mimpi jatuh dari gedung lantai 30? Terus lo bangun sambil dendang-dendang kasur kayak pemain bola Liga 3? Atau ada yang lebih soft nih, mimpi ada yang peluk lo, suaranya lembut, bisikin, kamu berharga kok. Terus lo bangun, mewek, padahal realitanya yang meluk lo cuma guling bau rendang seminggu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena, bro, otak lu tuh masih pakai sensor asli, kayak sensor buat ngeliat, megang, ngerasain. Jadi walaupun lo tidur, otak lo kayak, ayo kita halusinasi tapi high budget. Makanya mimpi itu bisa berasa real banget, tapi isinya ya gitu deh. Kadang lo dipeluk pacar idaman, kadang dipeluk SpongeBob, kadang dipeluk mantan. Terus pas bangun lo scroll IG dia sambil nyumpahin, semoga dia mimpi gajinya dipotong 50%. Yang lucunya otak lo gak protes, gak ada bagian yang bilang, bro ini gak logis. Enggak, dia malah duduk manis sambil makan popcorn kayak bilang, lanjut, seru nih. Oke, kata banyak orang, mimpi adalah pesan dari semesta. Tapi sains jawabnya depends. Lo inget Fred? Itu loh om-om yang hobi banget bahas alam bawah sadar. Dia bilang, mimpi itu adalah jalan ninja dari keinginan kita yang paling dalam, yang di dunia nyata lo tahan, di mimpi malah lolos. Jadi kalau lo mimpi mau jadi Jimin yang jago nyanyi, ya mungkin ada bagian dari diri lo yang pengen spotlight atau pengen kabur dari kerjaan skripsi. Tapi nggak semua ilmuwan sependapat. Ada teori lain, activation scientist teori yang lebih teknikal. Teori ini bilang, mimpi itu sebenarnya cuma sinyal listrik random dari otak pas tidur. Dan karena otak kita paling gak bisa ngelihat sesuatu tanpa makna, dia akhirnya kayak, oke, ada suara, ada visual, kita bikin cerita aja deh biar nyambung. Makanya kadang lo mimpi lagi ngejar dinosaurus, padahal tadi malam lo cuma nonton Jurassic Park sambil makan ayam KFC. Jadi intinya, mimpi bisa jadi penuh makna, tapi bisa juga cuma otak lo yang lagi ngelawak di belakang panggung, ngegibahin sambil latihan nulis naskah. Jadi kenapa bisa kita mimpi aneh? Karena mimpi adalah kolaborasi absurd antara logika yang off, emosi yang on, memori lama, dan hormon bahagia. Lo mimpiin mantan, bisa jadi lo belum selesai. Bukan cuma belum move on, tapi bisa juga karena lo belum menerima sepenuhnya apa yang terjadi dulu. Mimpi itu bukan ramalan,
tapi kadang dia bantu lo ngerti apa yang lo rasain. Dan yang paling penting, mimpi aneh itu normal, otak lo nggak rusak. Otak lo cuma butuh waktu buat healing dengan cara absurd. Mimpi paling aneh lo kayak gimana? Ceritain di komen, gue pengen ketawa bareng lo. Oh iya, sebelum gue menghilang jangan lupa like, comment, and subscribe biar lo nggak ketinggalan video absurd berikutnya.